Hari ini aku akan menikah dengan orang asing yang tak pernah kukenal. Kemarin ingin kuhabiskan malam terakhir sebagai jomblo. Tak disangka, seharusnya aku tak minum. Ini bayaran untuk jasamu. Semua hutang sudah terlunasi. Jangan datangi aku lagi. APA. Aku bukan wanita. Seperti yang kau bayangkan. Apa yang terjadi semalam? Hanya kecelakaan. Ambil kartu ini. Aku tak butuh. Bukan wanita semacam itu? Lihat dirimu. Kau persis wanita seperti itu. Kau. Astaga. Aku akan terlambat ke pernikahan. Baik, terima kasih. Kekek. Ah. Maafkan aku. Karena terlambat. Tak apa, ku tak terlambat. Cepat bersiap-siaplah. Oh, Gregor, akhirnya ku datang. Ceci sedang bersiap. Acara pernikahan akan segera dimulai. Kekek. Aku tak mau menikahi wanita ini, yang asal-usulnya tak jelas. Jangan bicara sembarangan. Ceci itu, gadis yang sangat baik. Kakek, apa kau mengenalnya? Gia Gisela Marke, dari kecelakaan mobil. Tidak tahu latar belakangnya, kau malah memaksaku menikahinya. Tidakkah kau anggap ini terburu-buru? Kau bicara soal latar belakang dan status Kau masih muda, tapi lebih kolot dari yang ku tahu dia itu. Optimis, baik hati dan perhatian. Kau harus menikahinya. Jika tidak, aku tak akan mengakui kau sebagai cucuku. Kau takkan mewarisi grup Wells. Baiklah kalau begitu. Tuan, mari kita berpisah. Dasarku anak nakal. Kalian dengar itu, pengantin pria bertekad dengan kakeknya sendiri. Pernikahan, mungkin dibatalkan. Jadi, Tuan Muda Wells, tak mau menikahiku. Aku minta maaf, terima kasih sudah hadir di acara ini. Tapi pernikahan hari ini, Tiba Talkin. Suaranya terdengar familiar. Pintu gerbang. Keluarga Wells tak terbuka untuk sembarang orang. Kakekku sudah tua, tapi aku bukan orang yang mudah ditipu. Siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu dari keluargaku, sebaiknya intip diri sendiri. Siapa yang dia maksud? Aku tak mau uang mereka. Lagi pula aku juga tak mau menikah. Aku harus berbicara tegas dengannya. Sosok ini terlihat sangat familiar. Oh, aku baru parkir mobil. Acara pernikahannya sudah selesai? Atau, Gregor, Anya, kakekmu benar. Jangan menilai buku dari sampulnya, atau kau harus berusaha keras untuk merebut kembali gadis itu. Oh, tak masalah jika kau tak mau menikah, tak ada yang bisa memaksamu, haha. Oh ayah, aku serius denganmu. Ku dengar Universe sudah menghubungi asisten Anna. Anna salah satu desainer terbaik dan paling misterius di dunia. Jika mereka berhasil mendapat dukungannya, Prime akan terancam. Beberapa bulan lalu, Anna hilang setelah kecelakaan mobil. Apa gunanya menghubungi asistennya? Jika mereka pilih desain stok Anna, bagaimana kau akan menanggapinya? Menurutku, dengarkan saja kakekmu. Nikahi wanita itu dan warisi kekayaan keluargamu. Kalau begitu, Universe tidak akan berarti bagimu. Apa yang keluarga berikan hanya sebagai dasar, yang kurai sendiri adalah kerajaan sejati. Universe tak cukup kuat untuk membuat langgar prinsip. Fokus ke startup MU, atau warisi kekayaan triliunan dolar. Ini benar-benar dilema yang menyedihkan. Pengantin pria kabur saat acara. Pengantin wanita. Terlalu miskin. Dia pura-pura miskin untuk dapat simpati kakek Wells, agar bisa masuk keluarga Wells. Tapi, Gregor tak tertipu. Jika aku jadi pengantin yang mengalaminya, aku sudah tinggalkan keluarga Wells. Ceci. Aku tidak. Didik kukuku. Maafkan aku. Tapi tenang saja. Aku punya sertifikat nikah kalian. Komemo. Istri cucuku. Tak ada yang bisa ubah itu.
Ceci. Sementara, surat nikah ini akan saya simpan dulu. Nantiakan saya beri pelajaran pada anak itu. Surainyakan saya mata. Dia serahkan langsung padamu. Dia harus minta maaf padamu. Tak usah kakek. Kalau bukan karena kakek, mungkin aku sudah tewas dalam kecelakaan itu. Sekarang ingatanku pun masih belum pulih sepenuhnya. Kakek satu-satunya, keluarga yang ku kenal. Kita sudah keluarga. Tak perlu seperti ini. Kau memang gadis baik. Seyogianya dia menghargaimu lebih. Ini kartu hitam tanpa limit. Ambaila, tenang saja menjalani peran sebagai nyonya muda keluarga Wells. Tak perlu kakek, saya sudah bekerja. Sekarang bisa mandiri, bahkan bisa membelikan hadiah untuk kakek. HMPH, ambil saja. Kau lagi. Masuk kantor pun kau kejar, keterlaluan betul. Sikapmu ini, rupanya bayaran kemarin, masih kurang memuaskan. Jangan asal bicara. Aku di sini untuk bekerja. Uang kotor tak ku mau sedikit pun. Kartu itu tak ku bawa. Karena kita sekantor, akan ku kembalikan lain waktu. Kau sedang main drama? TN Wells sangat disiplin. Sebelmu sudah 6 asisten yang dipecat karena kesalahan kecil. Hati-hati dalam bekerja. Selamat pagi TN Wells, saya sekretaris baru, Cecilia Hill. Ini jadwal hari ini. Kau lagi? And a CEO Prime. Sepertinya HRD perusahaan harus dipecat, bisa merekrut orang seperti Anda. Anda boleh hina karakter saya, TAPI, jangan profesionalisme saya. Anda tidak boleh menghina karakter saya. Karakter? Wanita lisik, berbicara soal karakter. Biar saya tanya, di ranjang hotel mana kau belajar bisnis ini? Dari pengalaman, semalam, Anda tidak terlihat cukup profesional. Anda. Saya tahu Anda meremehkan kami, rakyat biasa, tapi dengan CEO, sombong seperti Anda, Prime akan segera bankrupt. Saya keluar. Tuan Wells, ini rancangan desain produk musim baru, silakan dilihat. Anna, desain baru ini luar biasa. Desain musim ini, ada sentuhan Anna. Lumayan. Anna yang mendesain itu. Ini plagiarisme. APA. Sebagai perusahaan desain ternama, Prime tak pernah terlibat plagiarisme. Siapa? Anda ini berani-beraninya memfitnah kami? Hati-hati, atau saya laporkan ke polisi. Anna adalah desainer top dunia. Saya sudah pelajari semua karyanya. Tidak ada yang ini. Mengapa Anda yakin ini plagiarisme? Anda belum lihat, tapi memang karyanya. Legit pula, perusahaan besar Anda. Pernah kerja sama dengan Anna? Telepon dan tanya dia. Nanti Anda tahu. Mudah sekali katamu, Nona Anna sudah lama menggeleng. Banyak perusahaan top ingin temui dia, tapi tak bisa hubungi. Selain itu, ini produk andalan. Musim kami. Jika terburu-buru diluncurkan dan desainnya bocor, Anda bisa bertanggung jawab? Mengapa saya peduli? Kalian menjiplak karyanya. Saya berharap kalian dituntut setelah produk diluncurkan dan ditutup. Kalian. Tanya kan. Karena tidak bisa hubungi Anna, hubungi asistennya. Konfirmasi sekarang juga. Sayang. Apakah ini karya Anna? Ini. Ini memang dirancang oleh Anna. Sudah terdaftar, tapi belum diluncurkan. Bagaimana kamu tahu, ini rancangan Anna? Aku tidak ingat. Bukan urusanmu.
Jadi begini cara, kamu melakukan audit, jika desain ini dirilis, Prime bisa, Taitura plagiat, menimbulkan reputasi buruk. Segera pecat siapapun yang mengirim gambar ini. Baik. Kamu sepertinya punya wawasan tertentu. Maafkan ucapan saya tadi. Bekerjalah sebagai asisten departemen desain. Bukannya sudah, kujelaskan dengan jelas, andai saja. Gaji bulanan $100.000. Benarkah? Aku cuma ingin melamar ke departemen desain, tapi tidak punya pengalaman desain. Kamu baik sekali. Terima kasih, Ten Wells. Ikut. Danganseya. Seladaki. Cecilia Hill, Assistant, Departemen Desain. Dorian kasihan sekali, produk utama musim ini. Rankangan NN. Taylor. Sekarang ada masalah. Dorian Yang di Salakan. TN Brooks. Adalah mitra penting perusahaan kita. Pergi dan tanda tangani kontrak pasok ini dengannya. TN Brooks itu monster. Dia orang Kabul. Kata cewek yang berurusan, Tenganya. terutama yang cantik, tidak bisa lepas dari cengkeramannya. NN Taylor sedang meneror anggota baru. Cecilia, itu bukan postur yang benar. Baiklah, biar saya yang mengajari. Von Brooks, kenapa tidak Anda coba? Oh, sini saya yang ajari. Von Wells, saya baru saja melihat wajah yang dikenal. Silakan ke ruang VIP dan beristirahat sebentar. Saya akan segera menyusul. Greco, saya akan mengajar Tuan Brooks. Sedang baik moodnya, ya? Kapan Anda mendapatkan si cantik ini, bahkan membawanya kemari? Hari ini Anda juga datang, untuk main golf juga. Saya baru mengatur pertemuan dengan putra muda keluarga Wells. Putra muda Wells Group, dia adalah ahli waris utama dari keluarga terpandang di Harmon. Dia bangsawa dan jarang muncul, tapi menerima undangan Anda. Tuan Jones. Bisakah Anda perkenalkan saya padanya? Tentu. Von Brooks, bagaimana kalau kontraknya ditandatangani, lalu saya tidak akan Cecilia, lihat. Setelah main golf, kamu berkeringat deras, menamlah air. Terima kasih. Cecilia, kontraknya bisa ditunda. Saya ada urusan. Pergi la mandi. Dan istirahat sebentar. Saya akan menyonda setelah selesai. Putra muda Wells menolak perjodohan yang diatur kakeknya, jadi dia benci kaum sosialita. Jika kita menggator Antanya, wanita lain yang dia suka, Von Brooks, ini ruang ganti wanita. Kenapa Anda masuk? saya adalah VIP di sini. Bahkan, ruang ganti wanita. Saya bisa masuk toilet wanita, kalau mau. Hahaha. Oh, cantiknya. Sayang si bel homme. Saya sempat menikmati. Saya harus memberimu ke orang-là. Tenang saja. Setelah Tuan Muda Wells menikahimu, aku akan mengambil agar kita bisa bersama. Tuan Muda Wells.
Kau coba menjilat keluarga Wells dengan memakaiku. Denga. Tuan Muda Wells suamiku. Apa katamu, Tuan Muda Wells suamimu? Hahaha. Kokuma, asisten desain. Kau pikir aku percaya? Omong gomu? Saya memang Nyonya Muda keluarga Wells. Jika kau berani menghentikan, mereka takkan membiarkan. Dasar wanita brengsek. Kalau kutangkap hari ini, siapa akan memberimu pelajaran? Juan. Tolong saya. Hai, bro. Dia milikku. Jangan ikut campur. Miliknya? Tuan Muda Wells. Sayang. Dia Nyonya Muda? Tuan Muda Wells, aku benar-benar tak tahu. Dia istrimu, aku salah. Aku patut disalahkan. Kamu bilang. Dia istriku. Dia bukan istrimu? Sudah kuduga, dia sengaja melakukannya. Jika dia Nyonya Muda, Wells Group, tak mungkin dia menggodaku hanya untuk kontrak. Tuan Muda Wells, serahkan dia pada aku jamin. Serahkan padamu? Tuan John, ini teman yang mau kau perkenalkan padaku. Lingkungan pergaulanmu agak berantakan. Tuan Howe, asisten Howe, asisten Gregor Wells, hancurkan perusahaan keluarga Brooks. Dalam satu hari, aku ingin lihat mereka bangkrut. Baik. Cecilia. Untuk kontrak, kau rela melakukan segala cara. Kalau si bajingan itu tak selingkuh, kau takkan kabar kan? Saat terdesak, kau pakai namaku. Cecilia, kau. Kau bermimpi. Sayang. Aku kepanasan. APA. Yang kau katakan? Kekek. Bilang kita sudah menikah. Dan terdaftar resmi. APA. Sadarlah, lihat baik-baik. Siapa aku? Sayang, aku kedinginan. Ah, Diam. Tak ada yang terjadi. Sudah menikah masih bermain-main saja. Apa suamimu tak kau mengkhianatinya? bagaimana kau tak? Sayang. Tian Wells. Berpura-puralah, tak ada apa-apa. Kumohon, ini hanya kecelakaan. Kubiarkan kau di Prime. Karena aku hargai kemampuanmu. Jangan pernah lakukan apapun yang melewati batasku.
Cecilia, Kau diberi kesempatan. tapis Kotak Berguna. Lihat kekacauan yang kau buat. House Engage ya. Tahu Ten Brooks, itu monster, tetap kau minta. Aku tanda kontrak. Sengaja? Kau menghina TN Books. Aku harus pertanggungjawabkan. Siapa yang mau kau pertanggungjawabkan? Tuan Wells, Cecilia. Melanggar aturan dan menyinggung Tuan Brooks. Hingga perusahaan kehilangan. Proyek kerjasama. Saya sudah batalkan semua kerjasama. Dengan Brooks Group. Tuan Wells. Ini, Brooks Group akan masuk daftar hitam mitra kami. Selain itu, Jangan berikan Cecilia tugas lapangan lagi. Saya rekrut dia sebagai desainer, bukan pesuruh orang. baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Gregor ternyata sangat memanjakan Cecilia. Pasti dia merayunya. Tidak mungkin. Aku harus mengeluarkan dia dari perusahaan ini. Hello, Kekek. Ceci, kakek datang ke kantormu. Tunggu sebentar ya. Aku segera ke sana. Rupanya Diamantgetkan. Diri dengan pria tua kaya, perempuan tak tahu malu. Aku harus memberimu publisitas. Nanti akan kusuruh mereka melayanimu dengan baik. Kau adalah nyonya muda, Wells Group. Mereka harus menghormatimu. Keh. Aku ingin bekerja dengan low prop saja di sini. Akan kubeberkan aibmu sekarang. Agar kau tak bisa merayu Gregor. Apia Yang, kau lihat? Saya tahu Cecilia Berazaldari. Keluarga miskin yang doyan uang. Tapi demi uang, dia sampai nekat menjual diri. Ke pria tua, sebagai atasan, haruskah aku memberinya nasihat? Tian Wells. Demi uang. Kau tega merangkul pria tua. Cecilia, kamu sungguh tak tahu malu. Aku tidak memancingnya ya. Kenapa dia tiba-tiba bersikap begitu? Ada masalah apa dengannya? Saya usul kita harus, Pekat Cecilia. sebelum menghancurkan reputasi perusahaan. Maksudmu apa? Coba pikirkan. Sekarang demi uang, dia merangkul pria tua, entah apa lagi Perbuatan memelukan. yang akan dilakukannya jika suatu hari terbongkar dan diketahui publik dia adalah desainer perusahaan. Reputasi selama bertahun-tahun akan hancur. Merangkul pria tua? Taji kau dengar dia mengaku sendiri? Dia melihatnya sendiri, kenapa masih membela wanita itu? Presiden Direktur, tenang saja. Saya yamin nyonya muda, tak akan Dirugikan di perusahaan ini. Sampai jumpa. Nyonya muda? Presiden Direktur menelepon. suruh saya jaga nyonya muda yang datang. Kesini tadi. Presiden Direktur? Nyonya muda? Jadi pria tua kaya. Toddy. Itu Presiden Direktur? Cecilia istri Gregor? Tidak. Mustahil. Dia tahu cara merayu orang lain. Pak Presiden tidak ingin mengganggu kami, jadi tidak naik ke atas dan melihatnya di gerbang. Hanya saya yang berdiri di luar. Oh, jadi kau, Nona Taylor. nyonya muda. Nyonya muda, tolong, rawat baik-baik saya. Hahaha. Bersikaplah rendah hati. Baik. Terima kasih. Jadi Pak Presiden ingin saya menikahi Gregor. Cecilia, kau jolong. Yang selalu mendekati orang kaya. Apa yang bisa kau andalkan? Anya saya yang Fanta. Menjadi istri Gregor. Ten Wells, ada yang bisa saya bantu? Desain Anda, semuanya cukup bagus. Sebulan lagi akan ada Expo Pertukaran Industri. Perusahaan akan memilih model kerja terbaik untuk pameran.
Saya promosikan Anda secara khusus sebagai desainer untuk kompetisi ini. Benarkah? Prime menghargai originalitas dan menolak plagiat serta penyalahgunaan. Tentu saja. Kami juga menghargai karakter dan moral desainer. Pernahkah Anda melakukan hal di belakang layar yang meragukan secara moral? Misalnya, mendekati orang kaya atau menjadi perusak rumah tangga. Tidak mungkin. Saya sudah mengandalkan diri sendiri. Lebih baik katakan yang sebenarnya. Cecilia, rapikan. Dokumen-dokumen ini, besok pagi, saya ingin membaca laporan yang kau rapikan. Saya? Ini? Besok pagi? Jadi, tidak mau melakukannya? Jika tidak, Mengundurkan diri dan pergi. Kau tahu siapa saya? mungkin. Aku sekarang seorang desainer, dipromosikan oleh Ten Wells. Kau ingin memecatku? Tak makan. Ini benar. HRD baru saja memberitahu. Lalu kenapa, sebagai direktur, tak bisakah aku menyuruh karyawan baru? Besok pagi, jika laporanmu Tak kulihat. segera keluar dari divisi desain. Aku takkan mencari kesenangan sementara. Akan kubuktikan dengan bakatku. Cecilia, kusuruh antar makanan dari restoran Orchid. Kerja itu penting, tapi jangan lupa makan. Baik, terima kasih kakek. Karya ini, Ada Sanchahan Anna. Seperti berat dari orang yang sama. Benarkah? Mungkin memang, bakat alami. Nona Hill, Ini makanan Anda. Terima kasih. Layanan antar restoran Orchid. Bukan sembarang orang bisa menikmati. Sepertinya kau dekat dengan orang penting. Apa? Hello. Makanannya sudah sampai. Ceci, kamu kerja lembur. Ada yang ganggu kamu? Besok akan kusuruh mereka mengirim pakaian bermerek. Jadi dia disokong orang. Bilang bisa mandiri. Aku malah percaya omong kosongnya. Tak perlu, Kate. Pakaian mencerminkan karakter. Percayalah pada dan sudah ku transfer Jade Manor atas nama. Besok kunci akan diberikan. Jika ada permintaan, sampaikan ke Tuan Luke. Dia akan atur semuanya. Baik, sekarang makanlah. Kakak. Pak Presiden mengirimkan sesuatu. Ini, kunci Jade Manor. Lihat, bahkan kunci keluarga kaya, sangat Tuan Luke memandan aku untuk kerja di Jade Manor, katanya Tuan Welsh. Minta istri Gregor, tinggal di sana saat luang. Hanya dia yang akan tinggal di manor besar itu. Sungguh menggiurkan. Bahkan dikirimkan kunci. Pak Presiden benar menghargai aku sebagai nyonya muda. Nona Taylor. Sejak kapan kau kenal Pak Presiden, kamu sembunyikan rapat-rapat. Ya. Kapan kamu dan Tuan Wells akan gelar pernikahan? Bagi-bagi kebahagiaan dong. Tentu.
aku akan undang kamu ke pernikahanku. Tapi tanggalnya belum ditentukan. Saat ini kami fokus pada pekerjaan. Siapa izinkan kamu sentuh barangku? Siapa yang izinkan kau menyentuh barangku? Apa kemiskinan membuatmu gila? Berani-beraninya merampas di siang bolong. Tuan Presiden. Ingin Nona Ted menjadi nyonya muda. Kau pikir diri siapa? Bahkan berani membuat masalah. Kau disimpan pria tua sebagai selir. Kurosa. Semua hidupmu. Kau tak pernah lihat barang mewah sebanyak ini? Jangan asal bicara. Kakekku memberikanku semua barang ini. Kau, tanpa izinku, membuka paketku. Kau malah semakin menjadi. Dari semua meja kerja, punyamu tak terisi, jadi barang ditaruh. Sementara di sana, kau kira itu milikmu? Cecilia. Tahu dirilah. Tahukah kau apa ini? Kunci Jade Manor. Bahkan jika pria tua di belakangmu dijual, kau tetap tak mampu beli satu bata pun di sana. Jade Manor. Yatuan. Itu properti pribadi terbaik di Valor, senilai $1 miliar. Daphne. Bolehkah kita mampir melihat? Baik, Nyonya muda, bawa kami melihat sekilas kehidupan mewahmu nanti. Ayo. Baiklah kalau begitu, jangan tunggu lagi. Kita pergi hari ini, kau benar-benar dermawan. Bantu aku memindahkan barang-barang ke Jade Manor nanti. Cecilia. Hari ini aku berbaik hati, mengangkat sedikit tirai. Untuk memperlihatkan pada orang kere seperti Gambaran. tentang gaya hidup orang berstatus tinggi. Daphne, karena kau cari masalah, bersiap-siaplah menyusul. Baiklah kalau begitu. Hello, Tuan Luke. Hari ini saya dan rekan akan mengunjungi Jade Manor. Ikuti instruksi saya. Cecilia, kau menyelidiki saya. Dan mau masuk ke Manor, diam-diam dengan orang lain. Apa kau minta izin pada saya sang pemilik? Ya ampun. Aku tak bisa bayangkan betapa bahagianya tinggal di sini, Nyonya muda. Aku sangat iri sampai hampir menangis. Dasar gadis licik. Pura-pura jadi putri orang kaya lagi. Nonali. Rekan kerjaku datang mengunjungi manor ini. Siapkan makan siap. Baik. Nona Teller, Anda baik sekali, sampai menawari kami makan. Kalian sudah datang, tak mungkin kubiarin. Kalian Kalaparan. Manor ini sangat luas, tak bisa dilihat dalam sehari. Bolehkah kami benar-benar makan di sini? Pemiliknya tidak di rumah, tidak pantas menyentuh barang tanpa izin. Ini Nyonya muda, jangan salah sangka, nanti kalian bisa membuat masalah. Baiklah. Kamu ini? Dia dari perusahaan kami, karyawan biasa saja. Cecilia. Seluruh Jade Manor ini, Miliku. aku bisa makan. Sesukaku. Dazar Kompangon. Bukan urusanmu. Apa ingatanku salah? Nona Taylor, apakah Anda yakin Jade Manor ini milik Anda? Sudola. Cecilia. Apaku sudagila. Kobensi orankaya. Ya. Nona Taylor. Telah mengajak kita. Kau masih bertanya, hal bodoh seperti itu. Kurosa. Karena, Manor ini. jauh lebih besar dari rumah sewaanmu, kau merasa tak enak. Ya? Kita tak seharusnya bawa dia sedang iri. Permisi. APA and yakin, dia pemilik Jade Manor ini, masuk tanpa izin itu melanggar hukum. Cecilia, cukup sudah. Nonali. Ketokan padanya. Apakah aku pemilik manor ini? Gia. Tentu saja. Cecilia. Nona Taylor. Memegang kunci tempat ini, kenapa kau masih meragukannya? Dia hanya berniat jahat dan tak bisa melihat orang lain sukses. Pemilik tidak ada di rumah, kau sebagai pelayan berani mengambil alih kuasa, begitukah kata Tuan Luke? Mengejarmu bertindak? Tuan muda, Ada apa? Nyonya muda ada di Jade Manor, dan menyuruhku datang. Nyonya muda? Ya, Aku ingin menemui si Nyonya muda ini. Bagaimana dia kenal Tuan Luke? Cecilia. Sejak Komazut ke si. Kau terus membuat masalah. Aku baik hati, tapi bukan berarti aku akan terus menahanmu. Diam. Aku akan memberimu makanan. Atau,
Severina. Pergi dari sini. Nona Lee. Pergi. Tuan Luke, veteran dari Wells Group. Jabatan lebih tinggi dan bos biasa. Karena kau mengaku, pemilik Jade Manor. Bisa panggil dia kemari? Wells Group. Maksudmu yang termasuk. Sankeluarga Terkemukadunya. CEO kami dari keluarga Wells. Gregor tidak ingin orang tahu identitasnya. Jika identitasnya, Bokor Dariku. Dia akan marah padaku. Wells Group APA, aku tak mengerti. Gedung ini milik Gregor. Dia memberikannya padaku. Cecilia. Berhenti bicara omong kosong. Sudah kukabat, Tuan Luke, dia segera datang. Aku ingin lihat. Siapa yang ngawur bicara? Siapa yang berisik di sini? Siapa yang berisik di sini? Tidakkah kalian tahu hari ini, Nyonya Muda akan datang? Tenong. Security. Kalian buta? Nyonya muda ada di sini. Oh, Nyonya Muda sudah datang. Astaga, aku tidak menyadari. Maaf mengganggu acara kumpul kalian. Kalian bisa pergi. Baik. Tak peduli siapa yang datang ke sini. Aku yang berkuasa. Cecilia. Sebaiknya kau berperilaku baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap Kau. Silakan Lialia sekitar. dan butuh istirahat. Ya ampun, anggur ini harganya 1 juta. Apa? Keluarga Nona Taylor, sangat kaya. Seperti apa? Rasanya ini? Mau mencobanya? Buka dan coba cicipi. Nyonya Lee. Tidak. Jangan minum anggur ini. Buka seperti yang kukatakan. Na. Kau tak mendengarkanku. Yeah. Betapa beruntung. Aku. Kalau tidak, Aku takkan bertemu. Nona Taylor. yang jujur dan dermawan, pantaslah kau jadi calon nyonya muda. Anggur ini, setara dengan 10 tahun, penghasilan kami. Cecilia. Mau segelas? Anggur ini bernilai 1 juta. Na. Jika kau tampar wajahmu, dan akui bahwa kau berpikiran sempit dan iri pada orang kaya, akan kuberi segelas. 1 juta. Tunggu dan bersiaplah untuk mengganti rugi. Swayzena Yang Mariah. Bolehkah aku bergabung? Tian Wells. Mengapa Anda di sini? Ini adalah rumah T.N. Wells dan Nona Ted, bukankah wajar? Dia datang ke sini. Silakan duduk. Ten. Wells. Jadi Ten Wells juga suka memanfaatkan orang lain? Nona Taylor. Menghabiskan anggur bernilai $1 juta. Anda harus memberiku penjelasan, bukan? Saya. Tuan Muda. Ini semua salah saya. Saya yang patut disalahkan. Saya yang membuka anggurnya. Tolong pertimbangkan usia saya yang sudah tua dan maafkan saya. New York. Lee. Karena Anda melakukan hal ini, saya sarankan Anda mengundurkan diri. Yeah. Anda membuka anggur tanpa izinku. Kerugian akan dipotong dari gaji. Pergi bersama Mirka dari Departemen Desain. Baik. Hari ini, ada orang lain yang mengaku, sebagai nyonya muda, datang ke sini. Kenapa dia tanya saya? Dia mau minta maaf. Atas Daphne K. saya, pemilik manor ini, mereka minum anggur mahal itu, menyakitkan hati. Tapi saya tak mau membuka identitas saya. Tidak. Tian Wells. Selain Daphne yang tak tahu malu. Tak ada yang berani berpura-pura, sebagai nyonya muda. New York. Lee, yakin tidak mengenal saya? Tidak. Saya tidak kenal. Berdiri. Lihat, Anda jelas tahu, kakek memberikan saya. Manor ini, kenapa bergabung dengan Daphne, orang luar, berpura-pura dan menipu? Nyonya muda, maafkan saya. Tolong bela saya. Saya ingin tetap di sini.
Saya tak akan alonji lagi, Nyonya Muda. New York. Lee. Anda memanggilnya apa? Kau panggil dia apa? Aku. Bantu sembunyikan identitasku. Atau aku akan suruh Tuan Luke memekatmu. Aku. Aku mau tanya Nona Hill, apakah dia kenal Nyonya Muda? Aku mau dia membelaku. Aku tak bisa kehilangan pekerjaan ini, harus menghidupi anakku. Dia tak tahu apa-apa. Pergi sekarang. Jangan bocorkan identitasku ke siapapun, termasuk Daphne. Jika tidak, Baiklah. Oh tidak, kali ini Daphne, buat masalah besar. Tuan Wells. Tuan Wells. Tuan Wells. Katakan kenapa Nona Lee panggilmu Tuan Muda. Selamat siang, Tuan Muda, Nona Muda. Sampai jumpa. Jadi begitu rupanya. Tampaknya dia datang khusus untuk untuk membereskan masalah. Lupakan saja, lagipula dia Basna, beri dia jalan keluar, Tuan Wells. Kau khawatir aku tak dapat taksi, jadi jemput aku ya? Kau berlebihan. Karena kau rakus dan ikut ke manor ini. Aku takut satpam akan usir kau, Mamelucan Prime, jadi aku datang sendiri, menyeretmu keluar. Oh begitu. Dan, Cecilia, ini peringatan terakhir. Jangan selidiki identitasku. Hah? Hei! 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 Kau lupa, aku belum masuk mobil. Gregor. Dasar gila. Ya ampun. Sial benar. Tuan Wells, kau khawatir aku tak bisa dapat taksi jadi datang, jemput aku ya? Masuk mobil. Terima kasih, Tuan Wells. Bersihkan dirimu, jangan kotorkan mobilku. Ya. Sabuk pengaman. Oh. Gaya tweet ini membuatmu terlihat. Manie d'Anvers manga. Berlagak manis di usia segini, ganti dengan setelan lain. Aku masih muda. Lagipula, aku bukan boneka Barbie Cup. Aku akan pakai apa yang ku mau. Aku akan bayar dengan kartu, jadi ganti itu, seperti kataku. Suamimu keluar menerima telepon. Harap tunggu sebentar. Dia bukan. Anna. 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 Benar-benar kamu. Akhirnya kutemukanmu. Kamu salah orang, bukan aku. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Wah, cara melindungi istri sungguh gagah. Siapa dia? Aku tak kenal dia. Aku. Ini aku. Cepat kita Dia sepertinya ada gangguan jiwa. Hei,
Hey, Anna, aku Hugo, kekasihmu sejati. Setelah Anna hilang, apa yang terjadi dari sikapnya tadi? Sepertinya dia lupa aku. Halo. Selidiki seseorang. Pria ini cerewet sekali. Dia terlihat familiar. Cecilia. Apa kau merasa kenal dengan semua yang tampan? Tidak juga. Waktu itu, di bar. Kamu terlihat familiar bagiku. Sangka? Ah, bukan. Aku benar-benar merasa pernah lihatmu di suatu tempat. Oh. Kapan? Di mana? Saya tidak ingat. Saya kehilangan ingatan karena kecelakaan mobil. Pak, baju yang dicoba istri Anda, sudah dikemas semua. Dia bukan istriku. Aku bukan istrinya. Dia bukan suamiku. Aku bukan suaminya. Kesepahaman diam-diam yang sia-sia. Baiklah. Akan kuantar kamu pulang. Kamu beli semua ini? Sebagai pria sejati, aku tak pernah pilih-pilih. Aku mau semuanya. Wah, manis banget. Aku dukung mereka. Tuan Wells, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Evergreen Garden. Aku ingat, aku punya suite di sini. Tapi belum pernah ditempati sejak lama. Lantai 2, 3, 4, dan 5. Lampunya menyala. Kenapa ada yang menempati? Gregor, apa yang kau lakukan di sini? Ayolah. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Dia punya begitu banyak rumah sampai. Dia tak bisa mengingat semuanya. Tinggal saja di Taman Evergreen. Lokasinya strategis untuk pergi kerja. Kakek, ini tidak pantas. Aku bisa. Kenapa tidak pantas? Kalau kamu mau tinggal di sana. Itu menghormatinya. Kalau gitu sudah diputuskan. Nanti akan kuceraikan dia. Aku tak ingin orang lain tahu. Aku sudah menikah. Aku menyewa rumah ini. Jadi tinggal di sini. Sepertinya manajer aset telah menyewakan tempat ini. Aku lupa. Ya. Maafkan aku. Kalau bukan karena Cal Bosco, sudah kupanggil polisi. Mengikuti perempuan lajak. Kau mungkin psikopat. Pergi sekarang. Aku tidak mengikutimu. Cepat pergi sekarang. Hey, hey, hey. Cecilia. Aku pasti sudah gila.
Gregor. Dia sudah menikah. Sadarlah. Kamu bisa. Kamu pasti bisa. Halo. Halo, Sethi. Kekek. Kamu. Kekek. Sethi. Kenapa ada suara laki-laki? Tidak ada laki-laki. Tenggorokanku sakit. Suaraku jadi serak. Baik, nanti kalau sempat, aku akan pulang untuk makan. Dah, kakek. Ya. Takut dia tahu. Ada laki-laki di rumahmu. Aku takut kalau kamu bilang, aku sakit, dia akan khawatir. Dia selalu baik padaku. Dia menyuruhku tinggal di sini. Belum lagi, dia memberiku banyak hadiah. Jadi yang datang waktu itu, Kay Kentormio, itu kakekmu juga? Ya, Jadi ini salah paham. Aku kira dia. Kalau dia sangat baik, kenapa dia membiarkan suamimu mengabaikanmu? dia kakek suamiku. Makanya aku tidak bisa bercerai. Ada yang seperti itu? Berarti dia bukan orang baik. Hanya kakek tua keras kepala. Yang memanfaatkan kebaikanmu untuk mengatur pernikahanmu. Kalau mau bercerai, aku bisa bantu. Hah? Baiklah. Keluarga saya punya koneksi tertentu. Kalau sudah pertimbangkan baik-baik, beritahu saya. Saya pergi dulu. Tuan Wells, saya antar Anda keluar. Sebenarnya, malam itu pertama kali saya. Saya tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Anggap saja, ini kecelakaan. Tuan Wells, lupakan saja. Silakan masuk. Tuan Wells. Saya salah kemarin. Seharusnya saya tidak terpengaruh Cecilia. Tapi saya tak menyangka dia begitu sok sampai. Mengater, pelayant un tuc menyesat conseilla. Ini sangat menyedihkan. Seya raza. Saya sudah memperlakukannya baik. Kenapa? Daphne. Saya tidak buta. Haruskah saya panggil pelayan? Untuk konfrontasi Anda soal kejadian kemarin? Anda sudah menyelamatkan saya. Dan rajin bekerja. Lupakan saja hal ini. Jangan serang Cecilia lagi. Urus masalah pameran. Ya. Cecilia. Kau sudah mengacaukan rencanaku. Dan mempermalukanku. Aku tak akan membiarkan. Pameran sudah dekat. Hari ini siapkan model yang akan dipamerkan dan pilih fitur utama besok. Baik. Cecilia, kamu pendatang baru yang belum berpengalaman. Jadi, bantu mereka saja. Hey. Ambil conseilla. Kain beludru merah. Baiklah, Bawakan saya paku payung itu. Bantu ambilkan. Peniti di sana. Ambilkan. Klipkerta. Ambilkan benon. Kenapa lambat sekali? Bisa cepat sedikit? Ambilkan gunting. Cepat, di sebelah sana.
Maaf, Pak Wells. Jadi, soal urusan itu, yang kita bicarakan sebelumnya, saya tidak main-main. Jika ingin bercerai, saya bisa bantu. Ah? Jika takut suami Anda terus mengganggu, saya juga bisa tolong. Jika butuh bantuan, silakan datang ke saya. Dia tiba-tiba baik hati? Saya belum pernah bertemu suami saya. Saya tidak khawatir sama sekali. Ini tentang kakek. Oh. Apa yang Anda lakukan? Anda menakutiku. Sudah dipikirkan matang? Apa? Anda ingin bercerai dari suami kan? Ya ampun, saya tidak tahu kontaknya. Bagaimana bisa bercerai? Hah? Saya hanya kenal kakek. Suami saya tidak hadir di pernikahan. Saya ingin bercerai, tapi tidak bisa temukan. Kalau begitu, ada informasi apapun, saya akan bantu cari. Saya tidak tahu namanya. Saya hanya tahu kakek, bernama Felix. Hello. Nona Hill. Ini makanan yang Pak Wells pesan untuk Anda. Terima kasih. Melihat makanan yang saya pesan, dia pasti akan tersentuh dan mengajak saya makan bersama. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak ada. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Saya mau makan. Bagaimana kalau kita makan bersama? Tidak. Silakan saja. Jadi gemuk seperti babi. Membingungkan. Kakek begitu baik padaku. Dia bisa makan banyak. Lain kali pesan lebih banyak menu untuknya. Dia ternyata bisa membuat model desain berkualitas tinggi seperti ini. Tidak mungkin. Hanya saya yang bisa membuat desain sehebat ini. Saya harus cari cara untuk mengusirnya dari perusahaan. Cecilia, tanganmu tidak bersih. Kamu sudah dipecat. Jangan asal bicara. Gelang kades saya hilang. Kemarin, hanya kamu yang tinggal di departemen desain dan masuk ke kantor saya. Cecilia, gelang kade ini harganya lebih dari 100.000. Beraninya kamu. Sangat menjijikan. Bekerja dengan orang seperti ini. Keluarkan dia dari sini. Apa yang kamu lakukan? Saya hanya mengantar dokumen ke kantormu kemari, tidak menyentuh gelangmu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Latar belakangmu buruk dan kemampuanmu rendah. Tapi saya beri kesempatan. T'accusons Kau bahkan mencuri barang. di kantorku. Ini melanggar batasku. Cecilia, Kali ini gelang, lain kali mungkin dokumen rahasia. Seya Umumkan. Camus. Dipka. Coba berani. Kekek. Jadi kamu, Simiskin. yang jadi kakek. Cecilia. Kau suruh orang tua ini, Bella Dirinu. mau menipu lagi? Kamu. Panggil Gregor ke sini. Saya ingin lihat cara dia mengelola karyawan. Orang tua, siapa kau ini? Beranina Pangil Tuan Wells. Langsung namanya? Kurang ajar. Gregor pun harus berlutut dan panggil saya kakek. Wow. Dia mengumpat. Dengan cara yang cerdik. Kau si tua. Berani-beraninya kau.
Valerian Sinaknya, Diprime, Dan Manginateen, Wells. Terjidangan. Cucu miskinmu itu. Kalau tidak, aku akan suruh satpam membuang seperti sampah. Jangan keterlaluan. Semuanya. Mereka menghina Tianwell. Haruskah mereka disingkirkan? Keluar, pergi. Cepat pergi, keluar. Katakan. Siapa namamu? Aku akan telepon Gregor sekarang untuk memecatmu. Oh. Kau sedang berpura-pura. Keluar. Kalau tidak, kusuruh mereka menghancurkanmu dan menyebarkan abu. Kekek. 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 Mencoba menipu kami. Satpam. Sekarang keluarkan mereka dari sini. Panggil ambulance. Kakekku dalam masalah. Kekek. Ini jelas karya. Dia jelas-jelas hanya berpura-pura. Apa? Kau sudah berusaha keras, tapi dia yang dapat pujian. Kita tak boleh biarkan mereka menang. Tenanglah. Aku buru-buru ke pameran. Begini urusan selesai. Aku akan kembali menemui. Cepatlah. Jangan khawatirkan aku. Kekek, apa kabarmu? Kau baik-baik saja? Dasar kau, sudah bikin aku marah. Para penggat di perusahaan juga bikin aku kesal. Siapa yang marahin kakek? Hari ini pertama kalinya, aku datang ke perusahaan, aku tak kenal siapa dia. Coba kau periksa sendiri. Tenang dulu, santai saja. Aku akan periksa sekarang. Dazahku. Ini pasti karya terbaik di pameran ini, dengan sentuhan Anna, desainer top. Karya jenius, luar biasa. Tak Kala Mangagumkan. Dengan Anna. Dengan desainer jenius, Prime akan memimpin industri 10 tahun ke depan. Di Valor. Tidak. Akan jadi pemimpin industri Indonesia. Nona Taylor hari ini, telah memukau kami. Kwayakin. Namanya akan terkenal, hingga ke seluruh penjuru mendunia. Mari kita beri tepuk tangan untuk bintang desain Harmon. Selanjutnya, mari undang Nona Taylor untuk jelaskan konsep desainnya. Silakan. Desain ini tak ada hubungannya dengan Daphne. Cecilia. Kau Dipecat. Kau tak boleh datang ke sini, pergi dari sini. Dipecat? Aku tak terima pemberitahuan dari HRD. Kau mengada-ada, hanya agar curi desainku. Jadikan milikmu ya? Koyang Mangadada. Mengada-ada? Aku punya bukti. Omong kosong? Saya punya bukti. Kau mencuri. Naskah-naskah ini dari kantor. Dia yang mencuri. Saya lulusan universitas ternama, Dilate Designer Top. sementara tak punya pengalaman desain. Kau tuduh saya mencuri desainmu. Sangat kot. Pemula total, tanpa pengalaman. Tantang bintang desain. Mungkin melihat kumpulan elit baru, dia datang ke sini untuk mencari pria. Kurang ajar. Cecilia. Ko ieri padaku. Dan karang cerita. Pulsu tetapla pulsu. Karena kita rekan, Jika kumatamaf. kita lupakan masa lalu. Nona Taylor baik hati. Sampai mau tolerir provokator seperti ini. Daphne. Ucapanmu ngawur untuk meninggikan diri dan merendahkanku. Tapi takkah kau sadar? Dari awal tadi, kau telah buka kelemahan? Kelemahan apa? Kau tak periksa dulu. Sebelum tuduh, saya curi naskah dari kantormu. Tak ada naskah desain itu. Kau bohong padaku.
Konsep desain ini bernama Erela, yang artinya malaikat dalam bahasa Ibrani. Ini draft pertama dan finalnya. Ya, dari draft awal sampai revisi detail. Hingga presentasi akhir. Seluruh proses tercatat rapi. Jadi apakah dia benar, desainer karya ini? Omong kosong. Dia sembunyi saling. Dari komputer. Di kantorku. Cecilia. Kau miskin. Tak Pelatihan profesional. Tak mungkin desain ini. Dari rekan di sini. Ada yang bisa jaminmu? Saya jamin dia. Saya menjamin dia. Tuan Wells. Tuan Wells. Tuan Wells. Saya memastikan karya ini dirancang oleh Cecilia. Gregor. Dia pendatang baru tanpa kemampuan atau pengalaman. Anda mempromosikannya sebagai desainer secara istimewa. Sekarang Anda terang-terangan. Memihak. Anda. Nona Taylor. Di depan banyak orang asing, Nona Taylor menuduh Tuan Wells nepotisme dan sembrono, serta dicurigai berhubungan dengan Cecilia. Saya sendiri melihatnya, menggambar desain, dan membuat model. Dia begadang setiap malam di perusahaan untuk mempercepat progres. Dia mencurahkan kerja keras dan keringat untuk pekerjaan ini. Saya takkan izinkan siapapun mengambil pujian. Tapi, Menjiplak kreativitasku. saya tidak terima ini. Saya. Anda baik-baik saja? Saya tidak baik. Tulang panggul saya. Saya antar ke rumah sakit. Tuan tua, pelan-pelan. Cepatlah. Saya ingin dukung Ceci. Tuan muda dan nyonya muda. Benar mereka. Tuan muda. Apa itu hanya hayalanku? Aku juga. Cuan-cuan. Kenapa kita harus bersembunyi? Jangan ganggu mereka. Katanya dia tidak suka padanya, tapi mereka cukup mesra. Kau tahu jelas. Daphne, mencuri kerayaku. Tapi kau hanya memberinya peringatan. Aku tahu. Ini terlihat tidak adil bagimu. Lalu kenapa kau lakukan itu? Daphne bilang, kau memihakku. Tapi jelas kulihat, kau memihaknya. Sebenarnya, aku pernah kecelakaan. Dan dia menyelamatkanku. Aku paham. Aku tak bisa mewakilinya. Tapi aku ingin minta maaf atas dampak yang ditimbulkannya. Aku bisa ganti rugi. Jika fokus desain di perusahaanku. Wajar minta 50.000 untuk kerusakan emosional dan fisik. Kalau begitu sepakat, lakukan yang terbaik dan aku akan adil. Tidak aku. Nasra? Ya. Cecilia. Selamat atas promosimu jadi direktur. Cecilia. Ini hadiah untukmu. Kami akan Mengirimkannya. keskibi ke kantormu. Kau tidak mau menerimanya? Kau menjiplak kerayaku dan memfitnah. Hanya demi Ten Wells, aku tak laporkan kau ke polisi. Kau genjot pria, tua di luar dan merayu. T.N. Wells di kantor. Tak tahu malu. Bikin fitnah bisa kau. Dihukum lebih dari 5 hari penjara. Ko. Meritak berdaya itu memelukan.
Tunggu saja nasibmu. Tak akan kubiar kau aman. Tunggu. Aku tak takut masalah atau bikin masalah. Jangan anggap aku kelinci lemah. Kelinci terpojok bisa menggigit. Hello, Kekek. Sudah kureservasi ruang VIP di restoran Orchid. Jangan lembur. Besok, aku juga akan peringati si Boga untuk stop eksploitasi karyawan. Hah? Kalian semua ikut? Mau makan sendiri. Tinggalkan aku, Bukan, Kek. kalian berdua, cepat punya anak. Biar ku pengkusisit. Besok, setelah nasihati si bocah, aku langsung pergi. Tak akan ganggu kalian. Hah? Mesuk. Sebagai direktur baru, kau malas Malaysian. Ini yang kau janji padaku untuk fokus desain? Aku sibuk dan teralihkan. Akan segera mulai bekerja. Apa yang membuatmu sibuk? Katakan agar aku tahu, apakah bisa membantu. Kakek baru saja menelponku. Mendesak punya cucu. Kau tak suka cucunya, jangan dipaksa. Sampah itu bahkan tak hadir di pernikahan. Aku sarankan kau, sapit siraikan dia. Aku juga ingin bercerita. Tapi kakek sangat baik padaku. Tapi kau tak bisa mengorbankan hidupmu. Hanya agar kakeknya tak sedih. Kalau demi yang disebut bakti pada orang tua, kau lalui semua ini, ITU bari yang bodoh. Baiklah, jangan marah dulu. Jadi, bagaimanapun, aku dukungmu untuk menceraikan pria tak berwajah itu. Pria tak berwajah? Kau belum pernah ketemu, jadi dia tak berwajah. Kau sangat mendukung perceraianku. Kau suka padaku? Aku. Aku hanya peduli kesehatan fisik dan mental karyawan. Setelah moodmu membaik, kamu bisa fokus bekerja untukku, kan? Sungguh kapitalis sejati. Hello, Kekek. Dasar bocah. Aku pesan ruangan VIP di Resto Anggrek. Besok jangan lembur. Datang lebih awal dengan selesaikan dan pulang cepat. Pulang cepat apanya? Kamu masih malu-malu. Aku tak sabar menunggu. Kehadiran Sisit. Baik, kakek. Wanita licik ini sudah memengaruhi Kekek habis-habisan. Kita sama-sama dalam kesialan. Kekek memaksa aku untuk bersama wanita licik itu. Hah? Sudah kubicarakan untuk tidak membabi buta. Tidak mungkin. Cecilia, tolong bantu aku. Hah? Jadi pacarku. Gagalkan rencana wanita licik itu dan buat dia menyerah. Hancurkan si munafik onan itu. Ya. Bagaimana? Bayar aku $50.000. Kedua acara makan di Resto Anggrek, jadi aku bisa menyelamatkan situasi tepat waktu. Bagus itu. Aku dibayar $100.000. Harus kubuat pertunjukan meyakinkan untuk memuaskannya. Kekek, aku segera ke sana.
Semakin tua, semakin kuat. Kekuatanmu melebihi 99%. Anak muda, di negara kita. Hahaha, ini. Silakan duduk. Ini bisa meredakan panas dalam dan membantu pencernaan. Kalian tidak datang bersama? Hah? Baiklah. Jia sibuk. Tunggu saja. Oh. Benar-benar diuretik. Kek. Aku ke toilet dulu. Kek. Aku sudah melarang lembur. Tapi tetap terlambat. Hei, Ada apa? duduklah di sini. Duduk di sini. Ini kursi Ceci. Wanita licik ini berhasil menguasai Keikaku. Hari ini kuhancurkan mimpimu. Cecilia, segera ke sini. Kerjakan tugasmu baik-baik, dapat $100.000 lagi. Tunggu saja, Gregor kecil. Uang itu pasti milikku. Ce nom Sekali Kotersenium. Sekarang kau tahu Ceci baik. Kek, jangan terus bahas dia. Akan kuberitahu. Hari ini aku bawa Hakar. Nona. Anna. Kenapa kamu? Anna. Soda. Aku tak percaya. Ada anak durhaka di keluarga Wells. Selingkuh. Kau begitu yakin dan percaya diri. Mengaku kalau kau jatuh cinta pada selingkuhan. Kek, jangan asal bicara. Ini hubungan yang serius. Legit pula. Dialah yang tak dicintai pasangannya. Baiklah. Aku ingin tahu. Seperti apa sih wanita yang memikatmu ini? Pongil dia ke sini. Dasar pelacur. Harus kuberi pelajaran. Supaya kapok. Cecilia Hill. Hello. Kau siapa? Siapa Anda? Pemilik ponsel ini di mana? Pingsan. Dirawat di rumah sakit. APA. Pingsan? Battery hobbies. Anna. Bangun. Halo? Halo? Kek. Aku harus ke rumah sakit. Bahkan Tuhan tak sudi melihat selir. Merusak rumah tangga orang. Dan sekarang menghukumnya. Ah, tidak. Pasti ceci m'endongar. Si bocah bicara soal pacarnya, lalu pergi marah. Halo, nomor yang Anda tuju sedang mati. Pasti Ceci sangat marah. Hugo. Anna. Akhirnya kau sadar. Sayang, kupikir aku akan kehilanganmu. Akhirnya kau bangun. Katamu. Kau mengalami kecelakaan. Tuan Tua Wells menyelamatkanmu. Lalu ingatanmu hilang. Hmm. Pantas saja.
Waktu terakhir kita bertemu, kau tak mengenaliku. Baiklah, Ngomong-ngomong. Siapa pria itu kemarin? aku pernah menyelamatkannya. Dokter. Dia kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Tolong selamatkan. Baik, dia dalam penanganan aman. Ayo cepat. Sebenarnya, aku juga pernah kecelakaan. Dia yang menyelamatkan. Jadi, Daphne berpura-pura menjadi diriku yang menyelamatkan Gregor. Hah? Baterai habis. Pakai punyaku. Aku tidak ingat nomornya. Lupakan saja, aku akan telepon kakek. Baiklah. Cecilia. Akhirnya kau bertemu suami dan berubah pikiran. Sekarang tak mau cerai lagi? Itu bagus sekali. Gregor. Kau tak bisa kabur. Gregor. Gregor. Apa yang kau lakukan di sini? Grégor. Aku bisa membantumu. Kau menyakiti. Ah. Grégor, ini tidak boleh terjadi. Grégor. Aku bisa membantumu. Buka pintu. Oh. Apa yang dia lakukan? Bukan apa-apa, mengajukan diri tapi ditolak. Dasar perempuan murahan. Pergi sana. Kenapa kau berteriak-teriak? Kau berselingkuh? Percaya atau tidak, akan kutelepon polisi dan kukatakan kau ada transaksi di sini. Aku. Dasar orang-orang bangkrut. Halo, Gregor, aku... Cecilia. Cecilia. Aku menyukai. Apa kau sadar, aku padamu? Dulu kau tanya padaku, apakah aku menyukai? Andai saja. Aku kalau aku suka padamu.
Maaf, kakek. Aku harus, Shirai Kikimu. Karena aku sudah ada yang lain. Kau? Gregor. Apa kau lupa? Tadi malammu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Tidak. Tidak. Mustahil itu kau. Mustahil itu kau. Gregor. Kenapa kau begini? Pasti bukan kau. Cecilia. Dasar pembohong. Ceci. Tenang saja. Aku akan suruh si brengsek itu putus dengan perempuan itu. Jadi dia suka orang lain dan menolak bertemu denganku. Dia buta dan tertipu. Akan kuselesaikan masalah ini dengan baik. Dan pastikan kau tak dirugikan. Sebenarnya aku mau. Pejai, Cecilia, sayang. datang ke perusahaan sekarang. Rencanakan peluncuran produk baru untuk kali ini. Tian Wells, ada masalah apa? Kenapa marah sekali? Pasti karena pekerjaanmu tidak lancar. Keluar. Kodangar? Suruh pergi kau. Aku bicara denganmu. Pilih kerja atau... Gregor. Ada kabar baik. Aku sudah hubungi Anna. Dia akan pertimbangkan bergabung ke perusahaan. Kerjamu bagus untuk ini. Aku lakukan semua. Un truc prime. Dan untukmu. Kejadian kemarin. Di luar perkiraan. Aku tak bisa janji apa-apa terkait ini. Berapa kompensasi yang kau kabari setelah memutuskan? Perusahaan akan adakan rapat tahunan. Beli gaun cantik untuk kesan baik semua orang. Terutama, un truc buas Yanak Kuranjar. Tahu bahwa si wanita licik itu tak akan pernah seimbang denganmu. Takuza, aku punya uang. Jangan sungkan. Baik. Lanjut saja. Aku mau memancing dengan teman lama. Sampai jumpa. Setelah bercerai dari Tuan Muda Wells, kembalikan kartu ke kakek. Kenapa suamimu tidak ikut datang hari ini? Dia bukan suamiku. Huh? Vu quand? Tapi kalian cocok berdua. CEO dan wanita cantik. Seperti pasangan sukses. Di novel romantis. Oh. Bukankah itu Cecilia? Kamu orang miskin. Mampu beli baju di sini? Permesai, Nona. Apa maksudmu? Saya mengingatkanmu. Dia tidak bersih tangannya. Dia mencuri gelangku di kantor. Hati-hati. Dia mungkin mencuri baju. Tapi dia Malayanenya. hanya buang waktu. Dia akan cari dan beli model yang sama dengan harga lebih murah online. Daphne, kamu tampak berpengalaman.
Camus. Le Pascan Gonyang dia paquet. Aku yang beli, permisi, dia masih mencobanya. Sudah kukatakan, dia tidak mampu membelinya. Camus Bodo. Tidak mau komisi? Kurasa yang ini bagus. Yang tadi juga. Benar? Setuju. Aku beli, yang dia sebutkan tadi. Kurang ajar. Kamu mampu beli? Mengejek saja. Aku tidak mampu. Aku punya ini. Saya bayar pakai kartu. Jadi ganti. Kartu Gregor. Kau sebenarnya bisa mengenali kartunya. Dia sudah menghabiskan banyak uang untukmu. Ya, kau yang genit ke semua orang. Jumal pengen jahat. Jenga, Daphne. Menyebar gosip dan fitnah bisa membuatmu ditahan. Ini fakta. Baik, akan ku telepon polisi. Ada apa? Gregor. Cecilia Belong. Aku tak layak dapat kartumu. Kalau dia tak layak, apakah kau layak? Kau dan dia. Tak perlu jelaskan padamu yang terjadi antara kami. Waktu itu kau tanya apa aku menyukai. Andai saja, aku mengaku suka padamu. Gregor, kau main-main dengan perasaanku, seperti Daphne, kau merendahkanku. Halo. Anna akan datang ke perusahaan. Anna yang mana? Apa? Selamat datang di Prime, Nona Anna. Charlotte, asisten studio ini. Dia berpura-pura menjadi aku. Cecilia masih hidup. Anna dikonfirmasi hilang. Studio ini ditutup sementara. Aku ingin melihat apa yang ingin kau lakukan. Nona Anna, aku sangat menyukai saat melihat desainmu, rasanya familiar. Dia kehilangan ingatannya. Sedang apa kau? Nona Anna adalah desainer terkenal dunia. Betapa berharganya tangannya. Kau tak layak menyentuhnya. Oh, maafkan aku. Maaf, aku terlalu semangat melihat idolaku. Dia benar-benar hilang ingatan. Silakan, Nona Anna. Sungguh desainer kelas dunia, tak tertandingi. Coba lihat juga. Boleh? Ini tidak seperti gaya desain. Ini tidak seperti gaya desain. Jangan asal bicara. Aku serius, ini tidak terlihat seperti gaya desain Nona Anna. Hati-hati bicara. Nona Anna. Ada di sini. Aku hanya mengatakan fakta. Kurasa ini didesain orang lain. Diam. Sepertinya dia benar-benar hilang ingatan. Ini desain yang dulu dia jual ke Universe. Siapa kau sampai berani bahkan meragukan desainku? Sepertinya kau tidak serius bekerja denganku. Nona Anna, jangan marah. Cecilia, minta maaf ke Anna. Aku. Cecilia, kau tahu betapa sulitnya aku mengundang Nona Anna untuk meluncurkan produk baru. Cepat minta maaf. Sepertinya dia dan Charlotte bekerja sama diam-diam. Maaf, Nona Anna. Keluar. Walau dia hilang ingatan, masalah bisa muncul. Tidak, aku harus pastikan semuanya aman. Dia menantang Anna hari ini. Ini tidak normal. Mungkin dipicu oleh kejadian di toko baju? Halo, malam itu Cecilia ada di kamar. Daphne menyusup masuk pagi-pagi benar. Sudah kuduga. Cecilia, kau.
Melihatku sedang mesra dengan Daphne. Dia marah dan sengaja menghindariku? Cecilia. Halo, Idris. Bantu aku cari Cecilia sekarang, dia hilang. Bangun. Tuan, tolong lepaskan aku. Melepasmu bisa saja. Tapi 5 hari lagi. 5 hari. Kenapa 5 hari? Kumohon kasahanala. Aku harus merawat suamiku yang lemah di tempat tidur. Oh, kasihan sekali. Suamimu lumpuh. Kalau begitu kasihanilah aku. Lepaskan aku. Suamimu lumpuh. Jadi tak bisa memuaskanmu? Biarkanku merawatmu dengan baik. Tolong. Tolong. Jangan sentuh aku. Tolong. Siapa kamu? Gregor. Pergi. Bawa pergi. Baik. Aku di sini. Jangan takut. Berhenti menangis. Aku tidak menangis sama sekali. Aku menyelamatkan. Apakah kau harus menyerahkan dirimu padaku? Kau coba memanfaatkan jasa. Kurasa begitu. Maka kau harus lebih dulu menyerahkan dirimu padaku. APA. Dalam kecelakaan mobil, aku menyelamatkan. Daphne. Dia bahkan berbohong padaku tentang keberadaannya bersamaku malam itu. Pasti dia terlibat dalam hal ini. Mungkin bukan dia. TAPI Charlotte. Siapa Charlotte? Gianna palsu. Aku yang Jadi dia sebenarnya asistenmu? Asisten kedua, Kemu Ingat, pria yang kita temui di toko pakaian, dia asisten kepala saya. Terakhir kamu menelepon saya ke restoran anggrek, tapi aku terjatuh, dan ingat semuanya. Jadi kamu tidak melihat pria tanpa wajah dan berubah pikiran soal perceraian. Aku belum pernah bertemu pria tanpa wajah itu. Kukira Hugo adalah pria tanpa wajah itu. Hari itu di rumah sakit, kulihat kamu bertemu dia. Aku sangat marah. Itu hanya kesalahpahaman, dan sudah kita klarifikasi. Sekarang telepon polisi. Untuk tangkap anak palsu. Hei, Jangan telepon polisi dulu. Kurasa ada skema besar di balik ini. Penculik bilang akan bebaskan aku 5 hari lagi. 5 hari. Kenapa 5 hari? Peluncuran produk baru. Peluncuran produk baru. Catania Prime menggandeng desainer dunia terkenal, Anna untuk endorsement. Benar, karena itu kami datang ke sini. Dengan dukungan kalian, Prime pasti bisa Clocken Universe dan jadi pemimpin di industri ini. Entah sebagai pemimpin atau tikus kotor. Kita tunggu saja. Semuanya, selamat datang di acara peluncuran produk baru Prime. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan produk-produk baru yang menarik. Kami yakin produk ini bisa memberikan pengalaman baru dan kejutan yang menyenangkan. Mari bersama-sama kita saksikan momen spesial ini. Apa yang terpampang di layar besar ini adalah produk andalan perusahaan kami selanjutnya. Desainnya sangat mengagumkan. Sangat bagus.
Apa Anda yakin? Ini benar-benar produk utama kalian? Pak Hanson, maksud Anda apa? Ini jelas-jelas desain dari Universe. Kalian mencuri. Desain kami. Tidak mungkin. Aku yang mendesain ini. Aku membeli ini dari Anna. Kalian mencuri desain Anna. Prime mencuri. Desain Universe. Tidak, aku tidak. Nona Anna juga ada di sini. Mari kita konfirmasi dengannya. Baik. Nona Anna, saya yang mendesain ini dan ibu sudah meninjau. Bukan? 2 gambar desain ini. Bukan yang dulu, ibu tunjukkan kepada saya. Saya yang membuat. Tapi saya gambar desain ini. Que Peruzan Universe. Tapi aku sudah menjual desain ke perusahaan Universe. Tidak mungkin. Prime telah menyiplak. Desain Universe. Memalukan sekali. Nona Anna, tolong berhenti bercanda. Dulu aku menunjukkan 2 gambar desain ini. Padamu. Kalau memang kamu yang mendesain, kenapa dulu tidak bilang? Jangan ngomong sembarangan. Sekarang aku mengerti. Prime mengundangku. Hari ini untuk mendukung peluncuran produk kalian. Untuk menutupi aksi jiplak kalian, ya? Panggil Gregor ke sini. Harus ada penjelasan. Untuk kejadian hari ini. Ya, panggil Gregor. Tuan Wells. Mereka menuduh kami menjiplak desain Universe. Tuduhan apa? Ini fakta yang jelas. Nona Anna juga ada di sini. Masih mau berdebat? Benar sekali. Nona Anna bilang. Dia menjual desain ini ke Universe setahun lalu. Apalagi Tuan Hansen datang, bawa dokumen registrasi. Benar. Setahun lalu, aku jual semua desain stok gambarku. Dalam satu paket. Que Peruzan Universe. Aku dukung Prime hari ini, karena Nona Taylor memohon padaku. dan aku ingin gunakan kesempatan ini untuk umumkan akan berhenti mendesain, dan pensiun total dari dunia desain. APA? Anna Pension? Jadi kita harus kerjasama dengan Universe. Lagi pula desain Anna ada di tangan mereka. Tepat sekali. Kami datang hari ini, khusus untuk Anna. Kami kira dia akan bergabung dengan Prime, tapi malah. Berniat pension. Siapa bilang aku pensiun? Siapa bilang saya pensiun? Bagaimana dia bisa ada di sini? Kira kau siapa? Siapa dia? Juan Gore. Masih ingat saya? Kau adalah Hugo. asisten utama Anna. Suatu kehormatan. Masih ingat saya? Tentu saya ingat. Dulu saat ingin temui Anna, selalu bertemu Anda. Hari ini, Anda bertemu dia. Dia adalah Anna. Lalu siapa dia? Dia asisten saya. Saya kecelakaan setahun lalu, cedera dan kehilangan ingatan. Hugo terus mencariku. Selama ini, dia memalsukan diri. Zeleng, memalsukan diri. Dia tersangka pembunuhan dan penculikan. Harap ikut kami untuk pemeriksaan. Pembunuhan? Tersangka pembunuhan? Benar. Gregor minta saya selidiki. Kesalahanmu. Saya temukan. Dia. Merusak mobil Anda. Anda temui Anna, tapi tidak kabur, dan menyuruh culik dia. Dia akting bagus. Kukira menculiknya, pasti berhasil. Tak kusangka dia, akhirnya menipuku. Dasar pengkhianat. Pergi. Tunggu. Dia anak palsu. Tapi kau jual desain gambar itu? Jangan khawatir. Aku jual desain gambar itu. Kini saya lega. Prime cuma menjiplak. Ini tindak kriminal.
Tuan Wells. Anak kini mengakui sendiri bahwa Prime melakukan plagiat. Ya, kukira hari ini akan ada kesempatan kerjasama. Tapi ternyata sia-sia. Sayang sekali, Departemen Hukum Universe. Terkenal Dangan. Tindakan kerasnya. Dulu, aku cukup, Menggagumi Prime. jadi tak tega. Melihatmu jatuh begini, Maksudmu apa? Asal kau setuju menjual 51% saham Prime ke aku akan biarkan kau tetap jadi CEO Prime. Aku juga bisa umumkan bahwa kita sudah lama bekerja sama. Hasilnya menguntungkan kedua pihak. Bagaimana menurutmu? Gregor. Salahkan dirimu yang sombong. Kalau dulu kau menikahiku, aku tak akan peduli. Tigaju Taeyang dit Tawar Balthazar. Prime tidak menjiplak. APA, Anna. Maksudmu apa? Prime tidak menjiplak. Ada kesalahan di gambarnya. Apa yang kau lakukan? Cecilia, kau kira dengan menghancurkan bukti bisa menyangkalnya? Ini, Mereka melakukan kesalahan pada desain gambar. Ini adalah koleksi musim baru dari Prime. Jelas ini terlihat lebih detail dibanding yang tadi. Benar sekali, ada tambahan, ide baru pada konsep. Anna sebelumnya, ini tentang inovasi. Anna, apakah yang mendesain ini? Ya, kau hanya berkilah. Carry One Prime. Pakai desain kami, meski tak memproduksi. Kau ambil sebagai referensi. Apa maksudmu ini plagiat ringan? Sekalapan ringan. Tetaplah plagiat. Kami tidak menjiplak. Desain ini dipimpin langsung oleh Anna, Direktur Desain Prime. Apa? Direktur desain? Anna yang terkenal bekerja sebagai direktur desain di perusahaan kecil seperti Prime? Dengan Anna yang memimpin, tak perlu menjiplak. Tampaknya ini kesalahpahaman. Benar. Sepertinya tahun ini TN Hansen tak bisa jadi pemimpin industri. Ya. 3 juta. Kau menggakaukan. Semuanya. Kembalikan uangku. Aku tak paham maksud. Nilai hati nuranimu. Kumaci cerita. Sepertinya polisi perlu. Japang lagi case ini. Ini Primes. Masalah manajemen internal. Tengkap jia. Hentikan. Anda memanfaatkan mata-mata perusahaan. Anda pikir Anda benar? Pergi dan bekerja sama dengan investigasi. Peluncuran produk ini untuk menangkap, Penerima. untuk menghindari kesalahan. Kirim seseorang bersama saya untuk memberikan pernyataan. saya akan pergi. Kami harus melakukannya. Jangan pergi. Saya akan pergi dan segera kembali. Mengapa Anda begitu berpakaian? Tidak sama sekali. Kemudian lanjutkan. Hei! Apa pendapat Anda? Memulai bisnis tidak mudah kan? Jika Anda bertanya pada saya, cukup dengarkan kakek Anda dan nikahi gadis itu. Jadi Anda bisa mengambil alih grup sumur. Anda, Apa? Mr. Wells, the rebellious young master dari Sumur. Oh, tidak Wonder Prime, memiliki momentum yang kuat. Sangat seperti kakek, seperti cucu. Mr. Well, mengapa tidak bekerja dengan kami, Finbridge Real Estate? Ditunggu dulu, satu persatu silahkan. Satu persatu silahkan, Gregor. Saya tidak punya pilihan lain. Kakek telah memberi terlalu banyak. Nikmati pemahaman untuk saya. Rawatlah saya. jangan terburu-buru. Satu persatu silahkan. Cukup daftar dengan asisten. Oh, APA. Kakek telah perawatan kesehatan. Bukannya dia pergi memancing dengan temannya? Kenapa tiba-tiba dia dirawat di rumah sakit? Dia memang memancing dan menangkap ikan MES perak besar. Di peraunya, dia mengangkat ikan sendirian. Seperti masa mudanya dulu. Tapi dia sudah tua sekarang. Ikan itu menariknya ke sungai. Tuan muda.
APA. Tunggu aku. Aku segera ke sana. Semua sudah diatur. Aku ikut denganmu. Semuanya sudah berakhir. Bagaimanapun, hari ini, aku harus memberitahu kakek yang sebenarnya dan bercerai. Kakek memanggilku. Hello, kakek. Ceci. Datanglah. Ke rumah sakit. Ya? Rumah sakit? Ada apa denganmu? Ya ampun. Aku pergi memancing. Dan menangkap ikan mes perak besar. Aku ingin membawanya pulang. Untukmu dan si anak itu. Tak disangka. Aku terseret ke air oleh ikan itu. Coba bayangkan. Tapi tenang saja. Ikan itu tidak kabur. Kalian akan bisa mencicipinya. Kek, untuk kasus ini, lupakan soal ikan. Tunggu sebentar, aku segera ke sana. Kamu sudah tua. Ngapain bersaing dengan ikan? Ini sangat mengkhawatirkan. Bocah nakal, hati-hati bicara. Berkhat kepadaku. Jika kalian hidup dengan baik bersama Ceci, aku akan di rumah setiap hari. Tuan Wells, hasil pemeriksaan sudah keluar. Tidak ada yang serius. Pastikan istirahat di rumah. Oke, terima kasih. Keluarga harus lebih memperhatikan. Beliau sudah tua, rawatlah dengan baik. Baik. Kenapa ikannya masih di sini? Jangan simpan di bangsal. Oh begitu. Ceci akan jemput saya sebentar lagi. Nanti kami bawa. Ya, boleh. Asal jangan lupa. Wah, ini ikan besar benar. Beratnya 20 pot. Tentu saja. Aku tidak pernah bohong. Maksudmu? Wanita itu akan datang nanti? Dasarku jaga akapanmu. Ceci itu istrimu. Bukan istriku. Kami tak pernah bertemu. Lagi pula aku punya pacar. Baiklah. Bagus dia datang. Kita harus bercerai hari ini. Dasarku. Aku harus meluruskan pikiranmu hari ini. Pigo kau. Kakek, jaga ucapan. Kalau aku begoh, lalu kau apa? Dasarku berani membantah. Kuhajar kau sampai mati. Kakek. Salam, Nyonya Muda. Salam, Nyonya Muda. Salam, Nyonya Muda. Aku mungkin salah membukanya, dengan cara yang salah. Sekarang sudah normal. Itu tidak benar. Tuan Wells, apa yang kau lakukan di sini? Kau memanggilnya apa? Tuan Wells. Dia bosku. Bersenada-senda dengan istrimu? Tuan Wells? Bos? Jadi, kau adalah istriku. Berarti kau adalah si pria tanpa wajah. Wah, dalam waktu singkat setelah kepergianku. Tampaknya ada hal besar yang terjadi. Karena itu, Ceci yang selama ini kau suruh aku temui adalah Cecilia? Menarik sekali, gadis yang kau sukai ternyata istri yang kau tolak. Tidak. Mereka sudah mendaftarkan pernikahan. *NGS*K. Main mata padahal sudah menikah. Tapi untungnya, kau main mata dengan istrimu sendiri. Jadi, kau adalah istriku. Jadi kaulah pria tak dikenal itu. Semua senang. Ayo pergi. Pulang. Oh ya, Idris. Jangan lupa ikan yang kudapat. Kek, beneran bisa dapat ikan besar. Apa maksudmu? Usiaku sudah lanjut, aku takkan berbohong. Selamat ya, pasangan yang sangat serasi. Acara pernikahan belum dimulai. Kalian selalu bersama. Jangan bercanda. Ada APA? Kakek hilang.
Tidak bisa dihubungi. Pagi tadi masih ketemu. Ada masalah APA? Aku baru lihat kakek bawa ikan besar, sambil jalan, dan ngobrol dengan semua orang. Kitemu. Di mana kakek? Di dapur hotel, sedang mengolah ikan. Oak. Hidangannya sudah siap. Pesta ikan. Greco. Waktunya makan. Kalian harus coba ikan buatan Ayo, Sisipala. Kek, jangan terburu-buru. Foto keluarga dulu. Baiklah, ayo cepat. Ambil foto di dekat meja saja. Ini seru. Baik. Siap. 1, 2, 3. Permen pernikahannya manis? Ya.